Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi software atau perangkat lunak. Baik, materi yang akan saya jelaskan yaitu ada beberapa macam. Yang pertama, pengertian software, yang kedua, fungsi software, dan yang ketiga yaitu adalah jenis-jenis dari software. Selanjutnya, mari kita simak pembahasannya. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari software atau perangkat lunak. Jadi, apa sih itu software? Software merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Nah, software itu akan memberikan perintah kepada hardware atau perangkat keras seperti prosesor, memori, dan perangkat input atau output untuk bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian, kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi dari software atau perangkat lunak. Jadi, fungsi software yang pertama, mengontrol perangkat keras. Jadi, software itu memberikan instruksi kepada perangkat keras atau hardware, contohnya seperti CPU, RAM, dan hard drive, untuk menjalankan tugas tertentu. Yang kedua, software berfungsi sebagai pemproses data. Jadi, software melakukan perhitungan, memanipulasi data, dan juga menghasilkan informasi yang berguna. Kemudian yang ketiga, menyediakan antarmuka bagi pengguna. Jadi, software itu memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer melalui tampilan grafis atau dengan teks. Lanjut, kita akan masuk ke materi yang akan membahas tentang jenis-jenis software atau perangkat lunak. Nah, jadi jenis-jenis software itu terdiri dari berbagai macam. Yang pertama ada sistem operasi, yang kedua ada software aplikasi, dan yang ketiga yaitu ada bahasa pemrograman. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah tentang sistem operasi. Jadi, sistem operasi merupakan perangkat lunak dasar yang mengelola semua sumber daya perangkat keras komputer. Nah, sistem operasi ini akan memungkinkan perangkat lunak lainnya itu agar dapat berjalan, mengelola memori, serta mengendalikan perangkat input atau output seperti keyboard, mouse, dan printer, serta menjalankan tugas-tugas dasar lainnya. Selanjutnya, sistem operasi itu memiliki beberapa contoh. Yang pertama ada Windows. Jadi, Windows merupakan sistem operasi yang paling populer untuk komputer pribadi dan juga dikenal dengan antarmuka bagi pengguna yang intuitif dan beragam aplikasi yang tersedia di dalam Windows tersebut. Selanjutnya ada macOS, yaitu merupakan sistem operasi yang dirancang khusus untuk perangkat Apple seperti MacBook, iMac, dan juga iPhone, dan juga dikenal dengan desain yang sangat elegan dan serta kinerjanya yang sangat tinggi. Yang terakhir ada Linux. Jadi Linux merupakan sistem operasi open source yang sangat fleksibel dan dapat disesuaikan, serta banyak digunakan di beberapa server seperti superkomputer dan juga perangkat embedded. Yang kedua itu ada software aplikasi. Jadi, software aplikasi merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas spesifik yang dibutuhkan bagi pengguna. Contohnya seperti alat-alat yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Jadi, software aplikasi itu juga memiliki beberapa contoh. Yang pertama ada Microsoft Word. Nah, Microsoft Word ini termasuk dalam pengolah kata. Jadi berfungsi untuk membuat dokumen teks. Yang kedua ada Adobe Photoshop. Itu merupakan pengedit gambar. Jadi fungsinya itu untuk mengedit foto dan juga gambar. Yang ketiga ada VLC Media Player. Itu masuk ke pemutar media. Fungsinya yaitu untuk memutar musik, video, dan juga film. Oke, jenis-jenis software yang terakhir yaitu ada bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman merupakan seperangkat instruksi dan aturan yang digunakan untuk menuliskan suatu kode program. Kode program ini kemudian diterjemahkan oleh komputer untuk menjalankan suatu tugas tertentu.
Selanjutnya, bahasa pemrograman itu juga digunakan oleh programmer untuk membuat software aplikasi dan juga sistem operasi. Baik, di sini terdapat contoh dari bahasa pemrograman. Yang pertama itu ada Python. Jadi Python merupakan bahasa pemrograman yang mudah dipelajari dan sangat sering digunakan untuk pengembangan web, analisis data, dan kecerdasan buatan. Yang kedua ada Java. Java merupakan bahasa pemrograman yang populer untuk pengembangan aplikasi Android dan aplikasi enterprise. Dan yang ketiga yaitu ada C++. C++ merupakan bahasa pemrograman yang sangat kuat dan juga efisien, dan juga sering digunakan untuk pengembangan game, sistem operasi, dan aplikasi yang membutuhkan kinerja yang sangat tinggi. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya, dari ketiga jenis-jenis materi dari software yang sudah saya jelaskan tadi itu memiliki hubungan di antara ketiganya. Yang pertama, bahasa pemrograman itu digunakan untuk membuat software aplikasi dan juga sistem operasi. Yang kedua, software aplikasi itu dapat berjalan di atas sistem operasi. Dan yang ketiga, sistem operasi itulah yang mengelola perangkat keras komputer agar software, aplikasi, dan bahasa pemrograman itu dapat berfungsi dengan baik dan dapat berjalan dengan lancar. Baik teman-teman, mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai materi dari software. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.